Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Irfan Putri akan menjelaskan tentang surah Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi wallazina aw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dan dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 12, yakni yang berbunyi, Ya bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kasiram minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wala tajassu wala yaqtab ba'dukum ba'da ya ayuhibbu ahadukum ayyaqula ahma ahi maitan fa karihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba, sangka kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang selanjutnya, arti dari surah Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12, yakni menegaskan dugaan yang tidak berdasar adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Dengan menghindari dugaan buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif. Mereka tidak akan ragu pada pihak lain dan tidak juga menyalurkan energi untuk hal yang sia-sia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 32, yakni wala taqrabu zina innahu kana fa'ashi hatta wasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32, yakni maknanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ia melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan dan sinetron dan film yang menggambar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Yang selanjutnya ada surah An-Nur ayat 2, yakni yang berbunyi Az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata wal jaldati wala ta'khuzkum bihi ma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal syadhat azabahuma la ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Isi kandungan surah An-Nur ayat 2 ini, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera.
dan janganlah pernah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Az-Zumar ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi ma'lu ala makanatikum inni a'mil fasawfa ta'lamun, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Penjelasan ayat di atas menggambarkan posisi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian, aku pun berbuat demikian sesuai dengan sikap hidup dan kepercayaan yang telah dihidayahkan Allah kepadaku. Kelak kamu akan mengetahui apa hasil perbuatan tersebut. Yang selanjutnya ada surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ma'lu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu wal saturadduna illa alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dari Rasulnya dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang selanjutnya ada surah Yunus ayat 40 dan 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan yang ayat 41, wa in kazzabuka faqul li amali walakum la amalakum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara itu pula ada pula ya orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Seperti dijelaskan sebelumnya, pada kandungan surah Yunus ayat 41 dan 41 ini berisi ajaran tentang keberadaan golongan orang-orang beriman dan golongan pendusta yang tidak beriman. Menurut tafsir Al-Quran ini, beriman adalah golongan orang yang mereka mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala ba'ni Israila innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakana annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahsan nasa jami'a wa laqad aja'atuhum rusulana bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusyrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dan ada lagi surah Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtila fil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
yakni makna surah Ali Imran ayat 190-191 diantaranya sebagaimana tertera, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya dan ada dalam pergantian malam dan siang dan perbedaan waktu keduanya dengan memanjang dan memendak benar-benar merupakan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang agung atas keesaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal-akal yang selamat. Surah Ali Imran ayat 191, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta azabil batila subhanaka fakina azaban nar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Si kandungan yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam semua kondisi mereka, baik berdiri, duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring, maka Engkau maha suci dari hal itu, maka jauhkanlah dari kami siksaan neraka. Selanjutnya Ali Imran 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatihim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon maafkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Makna dari surah Ali Imran ayat 159 ini, meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Allah sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Mungkin itu saja